Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Adapun nats firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita di dalam video ini, yang akan memberkati dan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat, adalah dari Lukas pasal yang pertama, mulai ayat 26 sampai ayat 38. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan saudara. Saya percaya bahwa bagi setiap wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan ini, Allah punya rencana yang besar atas kehidupan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun kehidupan saudara, bagaimanapun latar belakang saudara, dimanapun saudara, Allah punya rencana atas kehidupan saudara. Dan rencananya itu adalah rencana yang Dia persiapkan untuk digenapi dalam hidup saudara. Saudara hidup ke dunia ini bukan kebetulan. Saudara terlahir ke dunia ini bukan satu kecelakaan. Tetapi saudara hidup di dunia ini, bagaimanapun kisah dan cerita kelahiran saudara ke dunia ini, Allah punya rencana atas kehidupan saudara. Berbeda rencananya bagi setiap saudara masing-masing. Allah telah mempersiapkan khusus bagi kehidupan saudara apa yang Dia mau,
saudara genapi, saudara lakukan di dalam kehidupan saudara. Saudara, di dalam video ini dan 2 video ke depan kita akan belajar dari seorang Maria, wanita hebat yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk lahirnya Sang Juru Selamat. Saudara, kelahiran Yesus Sang Juru Selamat melalui kandungan Maria itu sesuatu yang sangat mustahil, karena itu bukan hasil pertemuan seorang pria dan seorang perempuan, tetapi itu adalah karya Roh Kudus. Secara logika manusia itu sangat mustahil, tetapi lihat ayat 37, firman Allah menegaskan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya apa, saudara? Untuk mewujudkan rancangan-rancangannya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Demikian juga dalam kehidupan saudara, untuk menyatakan dan mewujudkan kehendak Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup melakukan perkara apapun. Dia sanggup melakukan segala perkara untuk mewujudkan apa yang Dia kehendaki, apa yang menjadi rancangannya di dalam kehidupan saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, alangkah mulianya, alangkah terhormatnya Maria akhirnya dipakai menjadi alat Tuhan untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Nah saudara, yang saya ingin kita belajar di video pertama ketika kita belajar tentang Maria ini, saudara, bagaimana sehingga akhirnya dia dipakai menjadi alat Tuhan untuk sesuatu yang besar, untuk keselamatan seluruh dunia. Apa yang dia lakukan dan apa yang menjadi janji firman Tuhan bagi dia, saudara. Yang pertama yang saya ingin kita belajar di dalam video ini adalah ketika Maria berkata ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Saudara, ketika Maria mendengar pesan malaikat bahwa dia akan melahirkan Sang Juru Selamat, Maria sempat bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum menikah? Tetapi malaikat itu berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan ketika Maria memahami bahwa ini adalah kehendak Allah dan bahwa Allah yang akan bekerja melakukan sesuatu yang paling mustahil sekalipun, maka akhirnya Maria berkata, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu, karena sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadi saudara, yang pertama yang bisa kita belajar dari seorang wanita hebat yaitu Maria, di mana dia siap melakukan kehendak Tuhan. Wanita hebat yaitu Maria adalah wanita yang siap melakukan kehendak Tuhan, sekalipun ada risiko yang harus dia ambil. Kita tahu bersama saudara bahwa Maria ini sudah bertunangan dengan Yusuf. Kita bisa bayangkan apa akibatnya jika dia kedapatan mengandung. Apa yang akan dilakukan Yusuf, dan kita tahu Yusuf bermaksud untuk menceraikan dia, untuk meninggalkan dia. Dan apa risiko yang harus dia tanggung ketika keluarganya tahu bahwa dia mengandung? Apakah segampang itu mereka bisa menerima penjelasannya bahwa itu dari Tuhan? Saya pikir tidak segampang itu, saudara. Artinya apa? Ada harga yang mahal yang harus dibayar oleh Maria untuk dia dipakai oleh Tuhan. Tetapi dengar, wanita hebat adalah wanita yang siap melakukan kehendak Tuhan sekalipun dia harus bayar harga. Itulah yang dilakukan oleh Maria, sehingga sampai hari ini kita masih mengenang Maria. Sehingga sampai hari ini apa yang menjadi keputusan Maria itu, kesiapannya untuk melakukan kehendak Tuhan sekalipun harus bayar harga, itu akhirnya menjadi jalan lahirnya Sang Juru Selamat, dan dunia yang percaya kepada Sang Juru Selamat diselamatkan. Dengar saudara, kalau saudara mau mengalami perkara besar, kalau saudara mau Tuhan memakai hidup saudara untuk melakukan perkara besar, jadilah wanita hebat, wanita yang siap bayar harga untuk melakukan kehendak Tuhan. Betapa mahal pun harga yang harus dibayar, ketika dia tahu bahwa itu kehendak Tuhan, maka wanita hebat, dia akan tetap melakukan kehendak Tuhan dan dia siap bayar harga. Hari ini saya percaya Tuhan akan menuntun kehidupan saudara
dan dia akan menuntun saudara untuk melakukan kehendaknya. Dia akan menuntun saudara bagaimana supaya kehendaknya digenapi di dalam kehidupan saudara. Dan sebagai wanita hebat, saudara akan melakukan kehendak Tuhan sekalipun mahal harga yang harus dibayar. Kalau saudara tahu itulah kehendak Tuhan, itulah yang benar, itulah sesuai dengan firman Tuhan, saudara akan pilih untuk melakukan itu. Sebagai wanita hebat, saudara pilih untuk menghidupi kebenaran itu. Itu yang dilakukan Maria, wanita hebat itu saudara. Dan biarlah setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini juga siap bayar harga untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan tahukah saudara apa yang menjadi janji firman Tuhan? Di dalam video ini saya ingin kita melihat janji Tuhan yang pertama bagi Maria wanita hebat itu saudara, adalah di ayat 28. Dia berkata, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara lihat, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata kepada Maria bahwa engkau dikaruniai dan Tuhan menyertai engkau. Lihat saudara, bagi orang yang siap dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan mengaruniai orang tersebut dan Tuhan akan menyertai orang tersebut. Apa artinya dikaruniai saudara? Artinya dia tidak pantas untuk menerima itu, tapi dia akhirnya menerima itu karena dia mendapat karunia. Dan dalam perjalanannya sampai akhirnya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu digenapi saudara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi Maria, Tuhan menyertai dia. Nah itu sebabnya sekalipun prosesnya berat, sekalipun prosesnya sulit, Maria sanggup. Kenapa saudara? Karena Tuhan menyertai dia. Saudara, untuk saudara menjalani proses Tuhan memproses hidup saudara menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan, dia akan menyertai saudara. Itu sebabnya sekalipun berat dan sulit, sekalipun berat dan mahal harga yang harus saudara bayar, tetap katakan, aku siap melakukan kehendak Tuhan. Maka ketahuilah, Tuhan akan menyertai saudara. Kalau dia menyertai saudara, tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ayat yang ke-37 itu dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika dia menyertai saudara untuk melakukan kehendak Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saudara akan sanggup menjalaninya dan Tuhan akan melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video pertama ketika kita belajar dari kehidupan Maria wanita hebat itu, kita sudah belajar bahwa Maria siap melakukan kehendak Tuhan sekalipun mahal harga yang harus dibayar. Dan janji Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi dia dalam prosesnya saudara adalah bahwa Tuhan mengaruniai dia dan Tuhan menyertai dia. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rindu menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang menggenapi rancangan-rancangan Tuhan, maka siaplah untuk melakukan kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup saudara. Siaplah, sekalipun harus bayar harga, maka Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan menyertai engkau. Seberapa sulit dan berat pun hidupmu, Tuhan menyertai engkau. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Jadilah saudara, jadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tanganmu, jamah mereka, proses hidup mereka, jadikan mereka jadi wanita-wanita hebat dengan siap melakukan kehendak Tuhan, sekalipun ada harga yang harus mereka bayar. Dan kami percaya penyertaan Tuhan atas hidup anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dan Engkau akan mengaruniai mereka. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.